Matt Bagel sendiri tahapan-tahapannya membangun komunitasnya itu kayak gimana gitu kan. Nah kita coba tanyakan Kak Putri ini langkah-langkahnya itu atau poin-poinnya itu seperti apa sih yang udah dilakukan Matt Bagel dalam membangun komunitas loyal di media sosialnya Kak. Jadi sebelum aku go through one by one ini, jadi komunitas yang loyal ini mungkin kita bisa artikan dengan dua hal. Satu, followernya nambah terus, Rif. Jadi kalau follower lo sampai stuck gitu kan, mungkin mesti dilihat lagi. Ini seru nggak sih media sosial kita gitu, sampai nggak nambah gitu kan. Atau bahkan kalau udah nggak nambah, kadang-kadang malah berkurang karena Instagram tuh suka ngebersih-bersihin gitulah. Yang kedua adalah engagement. Jadi kalau misalnya kita punya follower misalnya 10.000 gitu ya, tapi yang nge-like cuma 1. Itu mesti dilihat lagi. Seru nggak sih media sosial kita? Kok sampai nggak ada yang nge-like, nggak ada yang engage dengan komen kita, dengan feed kita gitu. Jadi kalau komunitas yang loyal ini bisa dilihat dari dua hal tersebut gitu. Nah, apa aja sih yang Matt Bagel lakukan? Sebetulnya semua yang Matt Bagel lakukan itu berpusat terhadap konsep virality secara organik. Jadi orang tuh selalu bilang kalau main media sosial supaya viral gitu kan. Cuma yang dianggap viral tuh yang like-nya juta-juta gitu. Ya permisi, saya bukan Beyonce, saya bilang. Jadi kayak udahlah, kalau kita konsisten, setiap post kita ada yang nge-share, setiap feed kita ada yang nge-share, setiap post kita ada yang nge-share, ada yang nge-like, tapi kita lakukan setiap hari secara konsisten, itu juga viral. Gitu. Kalau setiap hari ada 500 orang yang nge-share, tapi konsisten 30 hari, itu udah berapa? 500 kali 30. Itu juga viral. Gitu kan? Itu lebih gampang dilakukan dibandingin kita berharap ada tiba-tiba yang 1 juta. Gitu like-nya. Gitu. Jadi again, consistency is important. Gitu kan? Untuk mencapai organic virality itu. Tapi kalau kita ngomongin apa sih yang mesti dilakukan gitu kan di social medianya, yang pertama menurut aku yang harus banget adalah tadi stop untuk hard selling gitu kan, stop halo-halo tentang produk gitu kan, hanya sekali aja, tapi yang penting adalah kita harus relevan dengan tren dan ketertarikan si customer kita atau pembeli kita atau target market kita. Tadi aku bilang kita 25-35 Matt Bagel itu. Pada saat Coldplay ini itu benar-benar heboh banget di target market 25-35 ini. Mereka pada war, mereka pada heboh banget lah masalah Coldplay ini, sampai nangis-nangis, nggak sampai mereka pergi ke warnet buat war tiket gitu kan. So it was such a big event gitu buat target market kita. Dan akhirnya memang kita bawa itu juga gitu untuk diskusi di situ. Sampai ya kalau dilihat komennya teman-teman di feed yang ini tuh ada yang sampai jualan di komen kita. Available cat 2 DM apalah WTS gitu ya Kak, want to sell. Iya kan, jadi kayak bingung kayak sampai kayak gitu kan, karena memang relevan banget. Dan ini sebetulnya semakin relevan kita semakin banyak bisa punya engagement yang bagus gitu kan. Akhir-akhirnya kalau kita ngomongin media sosial, kita ngomongin engagement. Yang kedua adalah tadi aku bilang masa konsisten ini konsisten berinteraksi dengan follower dengan berbagai macam cara apapun. Bisa via DM, bisa via komen, dan salah satu yang masih hip ya, bukan masih make sense buat kita sampai sekarang tuh adalah giveaway ini. Karena giveaway ini adalah salah satu yang ngaktifin engagementnya tuh lumayan cepet dan ya bagus lah Rif buat ngaktifin algoritma gitu. Jadi kalau teman-teman ngelihat misalnya di minggu ketiga masih segini nih impressionnya gitu kan, masih segini nih angkanya, coba deh dengan giveaway ini langsung komennya banyak, share-nya banyak gitu kan, tergantung dengan cara giveaway yang kalian lakukan lah ya. Tapi tips dari aku adalah giveaway jangan sendirian, collabs deh sama brand lain, jadinya gotong royong gitu loh. Mereka punya follower berapa, kamu punya follower berapa, gotong royong giveaway-nya gitu, dan itu lebih impactful gitu.
Yang ketiga adalah supaya mereka komunitasnya loyal, kita juga harus jadi brand yang real dan relatable. Tadi aku bilang memanusiakan brand gitu ya. Manusia itu kan buat salah gitu kan. Manusia itu suka ngelawak, manusia itu kadang-kadang laku jualannya, kadang-kadang enggak. Dan itu semua yang kita showcase di social media kita. Gitu. Kayak ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini gitu kan, kita angkat gitu kan. Bahkan waktu itu kita punya keluh kesah di mana kita benar-benar kita benar-benar ya udah kita bilang gitu kayak ada komplain terus kita address gitu di social media. Jadi orang juga ngeliat oh ini brand emang real banget nih gitu kan, dan memang accessible buat manusia normal gitulah. Jadi itu juga sebetulnya jadi differentiate kita dengan brand-brand besar sih, Rif, karena kan sebetulnya Matt Bagel awalnya brand rumahan ya, gitu. Terus next-nya, Rif, yang keempat. Sebentar, oke. Nah, yang keempat ini tadi kalau kita stop promosi, kita juga tetap aja mau relatable dengan follower kita gitu kan. Konten-konten ini bisa apapun yang nggak harus berhubungan dengan brand kalian. Tapi kalau kita kan jualan makanan ya, jadi kemarin nih pas bulan puasa salah satunya kita pakai ini lagi heboh banget tuh The Glory, dan ini adalah salah satu pemerannya yang nyebut gitulah ya. Dan akhirnya kita pakai dia, dan waktu itu kita ngangkat meme yang meme yang berseliweran juga lah tentang ngilang pas bukber gitu kan. Karena ini pertama kalinya kemarin banyak bukber kan, pertama kalinya selesai pandemi kita banyak buka puasa di luar. Jadi kayak apa sih waktu itu relevansinya, apa sih yang lagi diomongin sama follower kalian tuh diangkat aja gitu kan. Kayak kemarin kita coba dengan pas bukber ini. Yang terakhir adalah ini juga sebetulnya nggak banyak brand lakukan ya, adalah kita benar-benar sebagai brand mengapresiasi konten organik dari follower. Mereka interestingly, pecinta bagel itu fotonya makin kesini, Rif, kalau dibandingkan dengan 6 tahun, 5 tahun yang lalu, itu jauh lebih bagus dibandingin foto kita sendiri. Lebih niat gitu ya, Kak ya? Fun fact-nya Matt Bagel itu nggak pernah punya photoshoot, Rif. Jadi benar-benar foto itu benar-benar pakai HP. Terus kayak foto-foto toko dan sebagainya tuh kebanyakan malah dari pecinta bagel. Kayak ini orang nge-tag dan sebagainya kita repost. Dan fotonya lebih cakep dibandingin foto kita gitu kan. Dan itu sebetulnya again kita juga sebagai brand jadinya kan efektif efisien ya kerjanya, karena nggak harus punya social media tim yang banyak gitu, karena benar-benar fotonya atau materi dari teman-teman pecinta bagel tuh bagus-bagus banget semua. Dan semakin kita post mereka, semakin kita apresiasi mereka, semakin bagus juga, interestingly. Jadi ini strategi yang mungkin teman-teman bisa contek gitu, karena menurut aku ini adalah salah satu strategi yang menurut aku sukses sih dilakukan Matt Bagel, yang mengencourage follower untuk bikin konten di toko kita dengan produk kita, yang akhirnya kita jadi punya free ads itu ya, gitu.